Hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Kubalas suamiku dan keluarganya yang matre, part 8. Maya mencoba menenangkan hatinya yang berdebar dan pikirannya yang kusut. Begitu sampai di dapur, ia merapat ke tembok, mencoba menenangkan diri. Kata-kata Rama masih terngiang-ngiang di telinganya. Aku lebih setuju kamu sama Ai daripada suami kamu yang gak tahu diri itu. Maya menghela nafas panjang, merasa bingung. Selama ini, meskipun hubungan dengan Dika kerap membuatnya sakit hati, ia masih mencintainya. Tapi sekarang, setelah melihat dukungan yang begitu besar dari kedua kakaknya, terutama Rama yang ingin melindunginya dari segala bentuk penderitaan, Maya mulai berpikir ulang tentang kelanjutan pernikahannya. Sementara itu, di luar dapur, Ardi dan Rama masih berbicara dengan Faisal. Percakapan mereka mulai beralih dari masalah pribadi Maya ke urusan bisnis yang sedang mereka jalani. Namun, Faisal terus mencuri pandang ke arah dapur, seolah-olah menunggu Maya kembali. Ia tahu, Maya sedang melalui masa yang sulit, dan meskipun pertemuan mereka kemarin terkesan sepele, Faisal merasa ada sesuatu dalam diri Maya yang menarik perhatiannya lebih dari sekedar rasa kasihan. Setelah beberapa saat, Faisal memutuskan untuk berpamitan kepada Ardi dan Rama. Kayaknya aku harus pergi sekarang. Ada janji lain yang harus aku temui. Tapi kalau kalian butuh bantuan, aku selalu siap kok, ucapnya sambil berdiri. Ardi menepuk pundak Faisal dengan penuh terima kasih. Makasih Ai, aku benar-benar senang kamu mau bantu Maya kemarin. Kita ngobrol-ngobrol lagi kapan-kapan ya. Pastinya, balas Faisal dengan senyum, sebelum dia melangkah pergi. Faisal berjalan menuju pintu keluar restoran. Tetapi sebelum dia benar-benar pergi, dia berhenti sejenak, berpikir apakah dia harus menemui Maya lagi atau tidak. Dia memutuskan untuk menunggu. Mungkin di lain waktu dia bisa berbicara lebih jauh dengan Maya tanpa tekanan seperti sekarang. Di dalam restoran, Maya kembali ke meja, berpura-pura tersenyum dan bersikap biasa di depan pelanggan dan rekan-rekannya. Namun hatinya tetap gelisah, terjebak antara perasaan cinta yang mulai memudar terhadap Dika dan perasaan bersalah karena mungkin dia harus melepaskan pernikahan yang sudah dia perjuangkan selama ini. Ketika jam makan siang berakhir, Maya kembali ke dapur untuk istirahat sejenak. Ia duduk di kursi kayu di pojokan, menyandarkan tubuhnya yang lelah. Pikirannya tentang kata-kata kakaknya terus menghantui, membuatnya bertanya-tanya apakah ia benar-benar bisa memberikan Dika kesempatan terakhir seperti yang ia katakan tadi pagi. Tiba-tiba ponselnya bergetar di dalam saku apron. Maya meraihnya dan melihat sebuah pesan dari Dika. Aku pulang telat malam ini, gak usah tungguin. Bersyukurlah karena aku masih mau mengabari walaupun sebenarnya aku tidak peduli. Begitu bunyi pesan singkat itu. Hanya itu. Tidak ada penjelasan lebih lanjut atau permintaan maaf atas pertengkaran mereka semalam. Maya menatap layar ponselnya, merasa kekecewaan mengalir di seluruh tubuhnya. Pesan singkat itu seperti konfirmasi bahwa Dika tidak lagi peduli dengan perasaannya. Maya menggenggam ponsel itu erat, menahan perasaan yang ingin meledak. Hari-hari berlalu, dan Maya mencoba menjalani rutinitasnya seperti biasa. Namun perasaan kesepian dan keraguan terus menghantuinya. Dika semakin jarang pulang tepat waktu, dan ketika pulang pun, mereka nyaris tidak bicara. Keadaan ini membuat Maya merasa seperti orang asing di rumah itu. Maya pun sering diam saja, tak menghiraukan apapun ocehan ibu mertuanya, yang kerap kali menghiasi harinya jika di rumah. Beberapa hari kemudian saat Maya baru saja pulang dari restoran, Dika pun baru saja masuk ke rumah. Ini pertama kalinya dia pulang cepat.
namun dengan wajah yang kusut dan marah. Maya melihatnya, namun tak tertarik untuk bertanya. "Heh, pasti kamu kan yang bikin gaji aku turun, iya kan? Ngaku," ucap Dika sangat marah menatap Maya tajam. Apa dia tahu itu perusahaan kakakku? Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Kak Rama sangat jarang ke kantor itu. Semua di-handle sama orang-orangnya, pikir Maya. "Kamu ngomong apa sih? Datang langsung marah-marah," balas Maya kesal. "Kamu kan yang sengaja bicara sama temanmu yang punya perusahaan itu supaya gaji aku turun. Bukannya naik gaji, ini malah turun. Di mana rumah teman kamu itu? Aku harus bicara. Dia tidak boleh seenaknya menurunkan gaji aku," ucap Dika dengan nada semakin meninggi. "Aku nggak tahu," jawab Maya singkat. "Kalau begitu, mana nomornya?" "Aku nggak punya nomornya," balas Maya berbohong. Lebih tepatnya, dia tidak mungkin memberikan nomor Rama pada Dika. "Jangan bohong kamu. Kenapa kamu lakukan itu? Kamu iri karena gaji aku lebih besar dari kamu. Licik sekali kamu," tuduh Dika dengan tatapan marah dan mulai berteriak. "Aku nggak seperti yang kamu tuduhkan. Tenangkan diri kamu dulu. Kita bicara nanti saja," ucap Maya yang ingin langsung masuk ke kamar. Tapi Dika langsung menariknya dengan kasar hingga tangan Maya kesakitan. "Au, sakit. Apa-apaan sih kamu? Aku nggak pernah sedikit pun iri, jadi lupakan pikiran kotormu itu." "Lantas kenapa, ha? Ada apa ini ribut-ribut?" Bu Rani tiba-tiba muncul dari arah pintu rumah. Entah dari mana sore begini. "Ini Bu, Maya sengaja fitnah aku sampai gaji aku turun drastis. Ini pasti ulah dia. Dia pasti ngomong macam-macam ke temannya yang punya kantor itu, Bu," ucap Dika. "Bukan seperti itu, Bu," bantah Maya. "Nggak ada hentinya ya, kamu bikin masalah di sini. Masih untung, kami mau terima kamu tinggal di sini, itu pun karena kamu istrinya Dika. Tapi ibu udah nggak pernah menganggap kamu menantu. Sekarang kamu pikir kita akan suka sama kamu setelah apa yang kamu lakukan? Oh, kamu pasti sengaja. Kamu mau balas dendam karena Dika nggak mau kasih kamu uang. Licik kamu." "Cukup! Aku muak dengan tuduhan kalian yang tidak jelas itu," teriak Maya. Untuk pertama kalinya dia berteriak hingga Dika dan ibunya terdiam. Maya langsung masuk ke dalam kamarnya dan menguncinya dari dalam. Untuk beberapa saat, Maya berusaha menenangkan diri dalam kamar sendirian. Rasa sesak di hatinya dan luka yang terus saja ditorehkan ke dalam dirinya. Tak ada habisnya Dika dan ibunya membuatnya terluka. Maya berpikir, dengan gaji Dika disesuaikan lagi oleh kakaknya, Dika mungkin tidak akan menghamburkan uang lagi dan terlalu sombong. Tetapi sekarang, malah mereka menuduhnya yang macam-macam. Tiba-tiba suara ketukan dari luar terdengar jelas. "Maya, buka pintunya. Kita perlu bicara," ucap Dika dari luar. Kali ini suaranya terdengar lembut. "Maya, maafin aku ya. Kamu buka dulu dong pintunya," ucapnya lagi hingga membuat Maya tertegun. Ada apa? Baru saja Dika marah-marah tidak jelas. Kenapa sekarang dia selembut itu? Ucap Maya merasa curiga. Dia pun segera membuka pintu kamar itu. Dika masuk lalu duduk di tepi kasur bersama Maya. "Maya, aku tahu kalau aku banyak melakukan kesalahan sama kamu. Aku minta maaf. Aku sadar kalau aku sudah keterlaluan. Aku sayang sama kamu," ucap Dika. "Kenapa dia berubah tiba-tiba?" ucap Maya dalam hati. "Kok kamu diam aja? Aku serius.
Aku mau memulai hubungan ini dari awal lagi. Kamu mau kan maafin aku? Aku, aku bingung Dika, ucap Maya. Perubahan Dika yang tiba-tiba membuatnya lega, tapi juga merasa ada yang aneh dengan sikap suaminya itu. Kamu bingung kenapa sayang? Semua orang punya kesalahan. Aku sudah menyadarinya dan sekarang aku mau memperbaikinya. Selama ini aku sudah sangat menyakiti kamu. Kasih aku kesempatan sekali saja. Aku benar-benar ingin berubah, jawab Dika meyakinkan sambil menggenggam tangan Maya. Maya mengangguk perlahan. Dia merasa memang perlu memberikan Dika kesempatan untuk berubah sesuai harapannya selama ini. Baiklah, aku maafin kamu. Kita mulai dari awal ya, balas Maya tersenyum dan merasa sangat lega. Makasih ya sayang. Oh iya, aku minta tolong sama kamu. Tolong ya kamu bicara sama teman kamu yang punya perusahaan itu, supaya gaji aku kembali seperti bulan sebelumnya, ucap Dika tersenyum. Ucapannya kali ini akhirnya menjawab pertanyaan Maya dalam benaknya. Kenapa Dika tiba-tiba berubah? Maya langsung melepaskan genggaman tangan Dika dengan cepat. Oh, jadi karena ini kamu tiba-tiba bersikap baik, ucap Maya kesal. Dika terlihat bingung menjelaskannya. Bukan begitu, Mai, tapi kan kamu bisa bantu aku. Andai aku pernah ketemu sama dia di kantor, aku nggak akan minta bantuan kamu. Kantor itu begitu besar dan luas, bagaimana bisa aku ketemu sama orang yang bahkan jarang datang? Keluar dari kamar ini sekarang, ucap Maya dengan tegas. Mai, kamu ini kenapa sih? Dikasarin salah, dibaikin juga salah. Keluar. Aku bilang keluar, teriak Maya murka. Dika pun keluar dari kamar itu dengan perasaan kesal. Terdengar suara Bu Rani dari balik pintu sesaat setelah Dika keluar. Bagaimana? Tanya Bu Rani pada Dika. Gagal Bu, balasnya. Mendengar itu, Maya semakin yakin kalau sikap Dika barusan hanya sebuah rencana saja, bukan kesungguhan. Ayolah Maya, apa yang buat kamu bertahan di sini? Dika tidak akan pernah berubah, ucap Maya pada dirinya sendiri. Maya terus melakukan perdebatan dalam dirinya sendiri, antara masih ingin bertahan dengan alasan cinta atau pergi atas dasar mencari kebahagiaan. Cintanya tak membuatnya bahagia, hanya rasa sakit yang terus dia rasakan. Beberapa hari kemudian, Dika pulang ke rumah, tepat waktu lagi. Kali ini dia tidak sendiri, melainkan bersama seorang wanita yang bergelayut di lengannya. Dika, dia siapa? Tanya Maya. Pacarku, ucapnya singkat dengan berani tanpa memikirkan perasaan Maya. Kemudian dia beralih memanggil ibunya yang sedang berada di kamar. Ibu, Bu, sini, aku mau kenalin sama seseorang, teriak Dika agar ibunya menghampiri. Dika, maksud kamu apa? Tanya Maya dengan tegas. Kamu nggak tahu, dia pacarku. Dia anak dari pengusaha sukses di kota ini. Jadi aku nggak peduli lagi, bahkan jika kamu meminta temanmu itu memecatku, ucap Dika. Keterlaluan kamu. Semua rasa sakit yang aku terima di rumah ini, aku bisa terima dan terus memaafkan kamu. Tapi yang satu ini aku nggak bisa. Ya sudah, kalau begitu kita pisah. Gampang kan? Balas Dika dengan santai.